Di awal film ini, kita diperlihatkan sekitar 20 tahun yang lalu, saat akhir zaman es di Eropa, sekelompok suku sedang memburu bison membuat desain yang takut memilih untuk terjun ke bawah tebing. Terlihat salah satu bison memilih untuk menyerang dan menyeret seseorang bernama Kedai, yang merupakan pemeran utama di film ini. Sampai terjatuh, tahu atau kepala suku yang melihat pun langsung melemparkan tombaknya ke bison. Namun sayang bison yang tertusuk tetap tidak mempedulikannya, kemudian menjatuhkan Keda ke tebing yang sangat curam. Di 1 minggu sebelum kejadian, Tahu dan pasukannya sedang menyeleksi anak-anak muda yang akan ikut berburu. Mereka memberi perintah untuk membuat senjata dengan batu yang dipahat. Hanya 2 orang yang berhasil lolos. Keda merupakan salah satu dari orang tersebut. Mereka yang lolos kemudian dipukuli agar fisiknya kuat. Kini kita diperlihatkan bahwa kedua adalah anak dari kepala suku tersebut. Terlihat ayahnya sangat menyayangi Kedah. Malamnya, mereka menggelar ritual bersama. Sebelum berburu besok hingga paginya terlihat pasukannya akan berburu sedang berpamitan dengan keluarganya. Masing-masing Kede di sana juga berpamitan kepada ibunya yang terlihat sangat menyayanginya. Kim memulai perjalanan berburunya. Malamnya saat mereka sedang beristirahat, atau menyuruh anaknya untuk mencoba menyalakan api dengan cara bambu yang digesek, namun tidak berhasil, dan ayahnya mengatakan untuk bertahan hidup tak boleh pantang menyerah. Paginya mereka yang melanjutkan perjalanan bertemu dengan sekelompok sekolahin yang sedang berburu juga. Ternyata Atau dan kepala suku itu berteman. Akhirnya mereka berdua memilih untuk berburu bersama. Tahu juga mengenalkan Keda kepada temannya itu. Grescott itu kemudian menemukan babi hutan dan saat si babi hutan telah tertembak, Atau menyuruh Keda untuk membunuhnya. Akan tetapi Kede yang kasihan tak sanggup membunuhnya. Si ayah yang kecewa kemudian berkata hidup hanya untuk kuat, dan dia pun menuntaskan babi hutan itu. Saat 2 saat sedang menyantap hasil perburuannya mereka terdiam dan mendeteksi ada bahaya yang mendekat, membuat mereka semua kaget dan langsung berdiri. Tiba-tiba datang Sabertooth menyerang salah satu orang di sana. Semua orang di sana kaget terutama Kedai yang baru pertama kali ikut berburu. Hari berikutnya setelah mereka selesai melakukan upacara kematian. Luaskart itu kembali melakukan perburuan. Mereka yang telah menempuh jalan cukup jauh memilih untuk beristirahat di gua. Terlihat Tahu sedang memberitahu kepada Kedai di bukit sana ada sekumpulan serigala. Pemimpin serigala itu bernama Alpa. Dia terus menjaga kawannya di atas yang lain dan sudah pasti dia selalu dalam bahaya. Menurut Tahu serigala tak dilahirkan sebagai Alpa tapi dia dapatkan itu dengan keberaniannya sendiri dan hatinya. Setelah itu, Ayah Keda juga memberitahu cara mencari petunjuk pulang menggunakan tangannya, yang dihadapkan dengan rasi bintang. Hari berikutnya ayah Kedai yang menemukan kotoran bison menjadi semangat, mengetahui target mereka sudah dekat orang-orang di sana kemudian mengoleskan lumpur di wajah, dan senjatanya lanjut mereka langsung menyerang bison itu. Kita diperlihatkan di mana awal film ini dimulai. Oke yang terjatuh dari tebing ternyata menyangkut di sebuah batu. Namun dia yang sudah tak kuat melepaskan tangannya dia terjatuh di antara bebatuan tebing sampai tak sadarkan diri. Ayahnya yang melihat Gede jatuh menangis terseduh-seduh sampai malam terlihat ayah Kedah terus memanggil-manggil Keda. Dia sadarkan diri hingga temannya berkata sudah waktunya kita pulang. Paginya dengan berat hati Tahu memimpin upacara pemakaman anaknya dalam tangisnya dia pulang bersama skuadnya dengan membawa hasil perburuannya. Menjelang sore datang burung mendekati Keda menotol Keda membuatnya terbangun dari pingsannya. Salsa terus memanggil ayahnya, dia yang masih lemah berusaha untuk turun ke bawah tebing. Namun sayang tak ada lagi pegangan yang dia temukan membuat dia berjam-jam berdiam diri memegangi batu dengan sisa tenaganya. Langit yang mendung kemudian turun hujan dengan sangat deras, membuat lembah yang ada di bawahnya seperti sungai mengalir ke danau. Memilih untuk terjun ke bawah set kedua terbangun dari pingsannya, dia langsung meminum air yang ada di dekatnya. Setelah itu, Keda mencoba mengobati kakinya yang patah tulang. Saat sudah mendingan Kede berjalan kembali ke tempat di mana mereka berburu kemarin. Di sana ke dalam melihat suatu bukan batu dan menyadari bahwa si ayah telah menganggap dirinya mati.
Hari berikutnya Kede yang sangat kelaparan terpaksa memakan cacing yang dia cari di tanah. Tak lama setelah itu terlihat segerombolan serigala yang akan menyerang dirinya. Keder langsung naik ke pohon tempat dia tidur semalam. Dia berhasil lolos dari terkaman para serigala itu, walaupun dia sempat tergigit oleh salah satu serigala di sana. Tapi dia berhasil menusuk serigala itu hingga tak sadarkan diri. Keda terus berada di atas pohon sampai pagi. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Keda turun dari pohon itu, dan mencoba akan membunuh serigala itu. Akan tetapi dia yang kasihan lagi-lagi tak dapat membunuh Keda, memilih untuk membawa serigala itu bersamanya dan mengikat mulut si serigala itu agar tidak menggigitnya. Malamnya saat Keda sedang beristirahat bersama serigala itu, dia didatangi sekelompok hena membuatnya pergi dan mencari tempat lain. Keda akhirnya memilih untuk istirahat di gua kecil, kemudian berusaha menyalakan api dengan bambu yang digeseknya, tapi tak kunjung berhasil. Paginya Kaidah yang bangun dari tidurnya kembali mengobati kakinya. Terlihat juga serigala itu sedang mencoba membuka ikatan di mulutnya dan berhasil. Keda yang baik hati kemudian memberikan minuman kepada si serigala, walaupun dia masih sangat agresif. Keda yang mulai iba dengan serigala itu terlihat sedang membersihkan lukanya. Dia juga membagikan makanannya cacing. Kini Keda yang telah mempunyai jiwa pemburu, berhasil membunuh seekor kelinci. Malamnya dia berkata kepada serigala jika dirinya belum sepenuhnya memaafkan dia atas kejadian kemarin. Ia menambahi terserah dirinya akan memberi makanan kepadanya atau tidak. Tapi karena kasihan melihat hewan di depannya melongo kelaparan, dia kemudian memberi daging untuk serigala itu. Walau telah duduk bersama bukan berarti serigala itu sudah jinak kepada Keda. Lanjut Keda kemudian meregangkan tangannya sambil melihat rasi bintang. Dia meminta petunjuk kepada roh nenek moyangnya untuk memberi tahu arah jalan pulang. Seperti yang telah ayahnya beritahu kepadanya, dua makhluk itu sama-sama merindukan keluarganya. Musim salju pun akan segera datang. Keda meragukan dirinya bisa pulang saat musim salju. Paginya Keda yang berencana akan pulang secepatnya, mengucapkan kata pisah kepada serigala itu, tapi dia tetap tak mau pergi dari tempat itu. Dan malah terus mengikuti Keda berkali-kali. Keda mencoba mengusirnya tapi tak berhasil. Sampai akhirnya Keda mau menerima serigala itu untuk bersama dengannya. Terlihat si serigala yang melihat babi hutan langsung mengejarnya. Mereka dalam berburu. Malamnya mereka memilih untuk beristirahat bersama di tengah hutan. Paginya mereka kembali berburu bersama dan Alpa berhasil mendapatkan hewan untuk dimakan mereka. Malamnya, kini serigala itu sudah tidak agresif lagi dengan Kaidah terbukti saat Keda sedang tidur. Serigala itu diam-diam mendekati Keda dan tidur di sampingnya. Paginya mereka yang telah akrab memilih mandi bersama di sana. Serigala itu berhasil menangkap ikan untuk mereka santap. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya kembali dan sejak saat itulah kedamaian serigala itu dan Alpa. Kini musim salju pun telah datang, lagi-lagi mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan hingga suatu malam. Alpa yang didatangi sekelompok serigala lainnya mencoba memberitahu kepada teman-temannya itu. Jika manusia ini baik dan tidak membahayakan dan dengan berat hati, Keda menyuruh Alpa untuk balik lagi dengan keluarganya. Setelah Alpa pergi, Keda melanjutkan perjalanannya sendiri. Dia terus merasa kedinginan. Setiap malam terlihat dia juga mimpi melihat ibunya berteriak. Ketika ayahnya berkata Keda telah meninggal. Beberapa hari kemudian, badai salju datang melanda tempat itu. Melihat Alpa sedang bersama keluarganya, Keda dengan sangat semangat berlari untuk melewati mereka. Namun sayang es yang dia pikir otak dan dia terjatuh ke sungai yang ada di bawahnya. Nah, si Alpa yang melihat langsung menolongnya. Dan semenjak itu pula, Alpa lagi meninggalkan Kaidah. Kaidah yang sangat kedinginan berusaha untuk menyalakan api agar dia tak terkena hipotermia. Setelah mendingan, kedamaian melanjutkan perjalanannya kembali ditemani Alpa. Di jalan Keda sangat senang melihat ada seseorang di samping tenda, dan langsung mendekatinya, akan tetapi harapan Keda hilang saat tahu orang itu ternyata telah meninggal. Keda kemudian masuk ke dalam tendanya dan mencari apakah ada makanan yang tersisa. Namun ternyata nihil. Jelas hal itu membuat Keda frustasi, karena sedang lapar Sedule lalu mengambil senjata panah yang ada di mayat itu, dan kembali melanjutkan perjalanannya. Kini badai salju pun datang membuat perjalanan mereka yang sangat berat dihadapi. Tak sampai di situ saja ujiannya terlihat sekelompok hena melihat mereka dan langsung mengejar mereka.
kemudian berhasil bersembunyi di dalam goa. Namun bukan berarti mereka telah aman di dalam. Mereka didatangi Saber Bat Salt. Hewan itu akan menyerang Keda. Alpha langsung melawannya dan mereka pun berkelahi. Keda kemudian memberanikan diri untuk memanah hewan itu hingga mati. Akan tetapi akibat kejadian itu Alpha mendapati luka yang parah sampai dia pincang. Seaneh-seaneh di dalam goa Keda mengucapkan terima kasih kepada Alpha, karena mau mempertaruhkan hidupnya untuk dia. Keda juga mengatakan jika Alpha sudah satu suku dengannya, mereka yang tak pantang menyerah. Kembali akan perjalanan untuk yang kesekian kalinya, di sana Keda berhasil menemukan setumpukan bebatuan yang dia lewati bersama keluarganya waktu saat berburu. Fisik Keda yang mulai memburuk membuat dia batuk darah, sampai terjatuh. Kini giliran Alpha yang terjatuh, karena kelelahan Keda yang tak ingin kehilangan sahabatnya itu memohon kepadanya untuk tetap kuat, dan dia pun menggendong Alpha untuk ikut pulang bersamanya. Dalam tidurnya lagi-lagi Keda bermimpi orang tuanya, dan setelah melanjutkan perjalanannya kembali. Keda berhasil ke desanya bersama Alpha yang digendongnya. Tentu saja ayah dan ibunya yang melihat langsung memeluknya. Luka dalam Keda dan Alpha diobati oleh tabib di sana, dan saat Alpha diperiksa ternyata dia sedang mengandung, dan akan segera melahirkan. Semenjak itulah manusia dan serigala menjadi berteman. Film pun selesai.